Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kalau di minggu kemarin gue udah ngebahas mengenai Google Home Mini, kali ini gue pengen ngebahas saudara besarnya dari Google Home Mini ini, yaitu Google Home Hub. Oke, jadi Google Home Hub ini ya dirilisnya juga udah lumayan lama ya, dan sebenarnya dia udah punya generasi terbaru namanya Google Nest Hub. Barengan juga sih mestinya masih Google Nest Mini ini keluarnya. Dan di sini gue akan nge-review si Google Home Hub ini karena emang secara fitur sebenarnya dia cuma beda satu fitur dengan si Google Nest Hub. Cuman mungkin ini bisa juga kalian jadiin sebuah bahan perbandingan atau mungkin ya kayak bahan research kalian sebelum misalkan kalian mau beli si Google Nest Hub tersebut. Oke, dan langsung aja gue bahas. Pertama-tama untuk warnanya sendiri, Google Home Hub ini sebenarnya dia cuma hadir dalam 2 varian warna. Cuman kalau si Google Nest Hub itu hadir dalam 4 varian warna. Jadi ada warna charcoal, warna chalk, warna mist, dan juga warna sand. Dan kebetulan ini adalah varian yang warna charcoalnya. Jadi mestinya varian warna charcoal di Google Nest Hub itu kira-kira seperti warna ini. Dan sebenarnya kalau secara warna, bagian depannya tuh nggak terlalu jauh beda ya. Yang beda itu adalah kayak bagian di belakangnya yang warnanya charcoal gitu. Oke, untuk harga sendiri, Google Home Hub sebenarnya kan udah discontinue. Jadi untuk harga sendiri itu adalah di si Nest Hub itu ada di harga 1,3 sampai dengan 1,5 jutaan. Dan untuk link pembeliannya udah gua taruh juga di kolom deskripsi di bawah. Dan seperti biasa, sebelum gua mulai video kali ini, jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan klik tombol share ya kalau video ini bermanfaat. Dan langsung aja ini dia Google Home Hub. Oke, pertama-tama di sini yang akan gua bahas adalah secara desain dari Google Home Hub ini. Oke, pertama-tama secara desain yang akan gue bahas adalah dari bagian depannya. Secara bagian depan sebenarnya dia menganut desain yang bisa dibilang agak seperti floating screen gitu, jadi kelihatan lebih futuristik. Namun untuk secara bahasa desainnya dia masih menganut bahasa desain yang bisa gue bilang cukup simple atau cukup minimalis. Jadi ketika kalian taruh di mana-mana, seharusnya Google Home Hub ini ya cukup bisa menyatu dengan desktop setup atau setup kalian yang lainnya. Oke, lalu lanjut untuk bagian depan. Bagian depannya sebenarnya dia pakai layarnya ini sekitar 7 inci ukurannya, dan sebenarnya dia bukan pakai layar AMOLED, jadi dia pakai layar LCD aja untuk layar depan dari si Google Home Hub ini. Ya, gue sendiri sebenarnya lebih prefer untuk pakai layarnya AMOLED, karena layar AMOLED sebenarnya kan warna hitamnya kan lebih dark gitu ya, atau lebih kelihatan hitam dibandingkan dengan LCD. Cuman mungkin Google menyematkan layar LCD ini karena ya satu, secara pricing layar LCD satu pasti lebih murah, dan juga secara umur setahu gue layar LCD pun juga ya terbilang bisa lebih lama, dan juga nggak kayak layar AMOLED, di mana layar AMOLED itu sebenarnya kalau dalam penggunaan jangka waktu lama biasanya warnanya akan agak sedikit lari seperti itu. Oke, sekarang gue akan beralih ke bagian belakang. Bagian belakang dari Google Home Hub ini bisa dibilang cukup simple, nggak terlalu banyak perintilan. Di sini ada stand yang juga berfungsi sebagai speaker, terus ada logo Google-nya di sini di tengah-tengah, dan di sini ada colokan untuk kalian colokin power. Jadi sama seperti Google Home ini, Google Home Hub ini nggak punya baterai, jadi kalian harus colokin power ke Google Home Hub ini. Lalu untuk port powernya sendiri dia menggunakan port power DC power in 5 volt, jadi yang portnya tuh masih bentuknya bulat gitu ya. Terus kita lanjut ke bagian atasnya, di sini ada kayak switch buat mute mikrofon ataupun aktifin mikrofon. Dan seperti di Google Home ini, ketika dia warna merah berarti mikrofonnya akan di-mute, dan ketika dia ada di warna hitam berarti dia mikrofonnya nggak di-mute. Terus geser ke sebelah kanan, ini ada volume up and down buat kalian ngatur volume dari Google Home Hub ini. Oke, sekarang gue bakal lanjut secara build quality dari Google Home Hub ini. Secara build quality, Google Home Hub ini secara bahan bisa dibilang ini campuran. Jadi bagian depannya itu dia dilapisin bahan kaca. Dan ini bahan kacanya juga cukup oke. Cuman gue kurang tahu dia ada sertifikasi Gorilla Glass atau enggak. Tapi kayaknya sih nggak ada sertifikasinya. Terus di bagian belakang ini dia pakai bahan plastik, dan untuk bagian standnya ini dia pakai bahan kain mesh gitu. Jadi bahannya tuh berasa enak banget, walaupun ya kayaknya kan agak jarang dipegang ya bagian belakangnya. Seperti itu. Lalu untuk kakinya sendiri dia pakai bahan karet. Bahan karet ini ya sama seperti di Google Home Mini. Jadi ketika kalian taruh di atas meja, ya mestinya Google Home Hub ini nggak akan mudah tergeser-geser. Lalu untuk beratnya sendiri secara berat Google Home Hub ini beratnya ya juga cukup berat, cuman kan emang bukan buat ditenteng-tenteng ya, cuman buat kalian taruh di atas meja kalian.
Oke, sekarang gua bakal lanjut ke fitur dari Google Home Hub ini. Tapi sebelum itu gua akan colokin power dulu buat nyalain si Google Home Hub ini. Oke, pertama-tama secara fitur yang pasti bakal gue bahas dari Google Home Hub ini, dan mungkin gak akan gue bahas terlalu jauh karena sebenarnya udah gue bahas juga di Google Home ini. Yang pasti fitur pertama adalah si Google Home Hub ini punya Smart Assistant buat Google Assistant kalian. Jadi kalau misalkan kalian pakai Google Home atau ya Google Assistant, ya si Google Home Hub ini bisa berguna sebagai Smart Assistant kalian. Jadi si Google Home Hub ini bisa kalian pakai buat misalkan buat kalian setting alarm, atau misalkan buat kalian setting appointment, atau mungkin setting alarm dan fitur-fitur Smart Assistant lainnya. Oke, terus fitur selanjutnya yang emang cuman ada di Google Home Hub atau mungkin kakaknya Google Home Hub Max adalah layar. Dan layar ini secara ukuran 7 inci, walaupun sebenarnya secara layar emang menggunakan layar LCD aja. Cuma menurut gue dengan adanya layar ini bisa membuat ya kayak tampilan di meja kalian lebih better gitu, dan mungkin layar ini bisa kalian pakai juga buat berbagai macam hal lainnya. Nah, di sini untuk layar ya, pada defaultnya ini dia bakal kayak munculin kayak wallpaper atau mungkin jam tergantung dengan apa yang kalian setting di Google Home kalian. Oke, terus kalau misalkan si Google Home Hub ini kan pakai layar ya, dan layarnya itu LCD. Jadi dia emang layarnya ngeluarin cahaya. Dan apalagi kalau misalkan kalian lagi nampilin konten yang warnanya terang banget, terus kalian pengen tidur gitu ya, kan kayaknya akan agak rese ya ketika kalian mau tidur terus kayak ada lampu putih terang banget. Nah, si Google Home Hub ini dia udah dilengkapin dengan sensor lighting. Jadi ketika misalkan kalian matiin lampu di ruangan kalian, dia bakal ngeganti gambar di Google Home Hub-nya ini dengan warna yang lebih gelap. Jadi ketika ini misalkan gue matiin lampu gua, terus dia bakal switching pakai wallpaper yang warnanya lebih gelap kayak gini. Dan ketika misalkan gue nyalain lampu gue lagi, dia bakal switching ganti pakai yang lampu atau pakai jam yang warnanya putih gitu, biar nyesuaiin sama ruangan kalian. Jadi kalian nggak perlu lagi ganti manual karena dia udah ada sensor lighting buat ngatur keterangan dari si Google Home Hub-nya ini. Oke, terus fitur selanjutnya, karena si Google Home Hub ini udah dilengkapin dengan yang namanya layar, jadi sebenarnya dia bisa juga dipakai buat kalian nyetel video YouTube, atau nyetel video Netflix, atau mungkin nyetel video Disney Hotstar. Nah, cuman kekurangannya adalah dia tuh nggak bisa ngeplay dari Apple Ecosystem. Jadi misalkan kalian punya Apple Video atau Apple TV gitu ya, itu nggak bisa ditampilin di Google Home Hub ini. Jadi emang mungkin karena Apple pun juga ngunci ekosistemnya ya, jadi dia nggak bisa ke play di Google Home Hub ini. Oke, sekarang gue bakal lanjut mengenai kekurangan dari Google Home Hub ini. Pertama, kekurangan yang pasti atau yang gue rasakan itu adalah secara harga. Dia kan harganya sekitar 1,3 sampai dengan 1,5 jutaan. Nah, kalau misalkan kalian sebenarnya nyari speaker biasa ya, atau speaker Bluetooth, menurut gue speaker dari Google Home Hub ini ya B aja ya, dengan harga 1,3 sampai dengan 1,5 jutaan. Tapi dengan harga segitu kan sebenarnya dia buat mengakomodasi layar juga gitu. Jadi kalau misalkan kalian nyari yang speakernya suaranya bagus, menurut gue Google Home Hub ini secara kualitas speaker ya masih biasa aja lah, atau mungkin terkesan kurang lah buat harga 1,3 sampai dengan 1,5 jutaan tersebut. Lalu lanjut ke kekurangan kedua. Kekurangan keduanya adalah dia nggak punya kamera kayak di Google Home Hub Max. Jadi misalkan kalian pengen video call pakai si Google Home Hub ini, kebetulan banget nggak bisa. Jadi kalian harus pakai yang namanya Google Home Hub Max, seperti itu. Terus lanjut ke kekurangan ketiga adalah kadang gue juga ketika pakai aplikasi ini suka kayak ngerasain agak nge-lag pas lagi gue pakai. Jadi kadang tuh suka kayak agak ngejitter gitu ya dia punya aplikasinya atau animasinya, which is menurut gue agak sedikit annoying aja sih ketika kalian pakai gitu ya. Kayak kan kalian pakai kalau nggak smooth tuh kayak berasa kurang puas aja lah kayak gitu. Over the edge, feel like I'm floating through the air.
Oke, in conclusion pendapat gue mengenai Google Home Hub ini pantas buat siapa? Rasanya ya Google Home Hub ini mungkin cocok buat kalian yang emang pengen punya smart assistant di meja kalian gitu, yang bisa ngeplay music atau misalkan bisa kalian setel video di smart assistant kalian. Cuma kalau misalkan kalian nyari bukan smart assistant, kalian nyari speaker yang suaranya oke, rasanya si Google Home Hub ini bukanlah sebuah pilihan. Atau misalkan kalian nyari sebuah platform buat kalian nonton gitu, ini juga bukan sebuah pilihan gitu. Ini lebih kayak lebih kayak asisten kalian buat di meja gitu sih. Dan emang mungkin kalau kalian perlu asisten yang ada layar, ya Google Home Hub ini adalah pilihannya. Cuma mungkin kalau kalian nggak terlalu perlu layar, ya mungkin kalian bisa pilih sih Google Home Mini atau mungkin Google Home biasa. Seperti itu. Oke, gimana pendapat kalian mengenai Google Home Hub ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Serta share video ini kalau video ini bermanfaat buat kalian. Oke, last but not least, see you on the next video. Bye-bye.